Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kita akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kita mengerjakannya. Maka dari itu, supaya kita bisa menikmati sholat kita dan supaya kita khusyuk dan kita bisa merasakan hadirnya Allah kepada kita, maka anggaplah sholat itu pertemuan yang kita nantikan dengan Allah. Yang kedua, anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kita bercerita dengan Allah agar kita menikmati hadirnya Allah saat kita sholat. Kemudian yang ketiga, anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kita mengadu segala kondisi kita, keluh kesah kita dengan Allah, supaya kita bisa menikmati hadirnya Allah saat kita mengerjakan sholat. Lalu saat kita mendengar azan berkumandang, bayangkanlah jika Allah sedang melambai-lambai kepada kita untuk mengajak kita lebih dekat kepadanya. Bayangkan itu, maka kita akan merasa menikmati hadirnya Allah. Kemudian lagi, setelah membaca niat sholat, lalu Allahu Akbar, maka bayangkan jika Allah sedang melihat kita, jika Allah sedang tersenyum kepada kita, dan Allah bangga kepada kita. Jadi setelah kita niat sholat ya, kemudian Allahu Akbar, maka bayangkanlah jika Allah melihat kita, jika Allah tersenyum kepada kita, dan Allah bangga kepada kita. Kemudian saat kita ruku, maka bayangkanlah jika Allah sedang menampung badan kita hingga kita tidak terjatuh, hingga kita merasakan damai dalam sentuhan Allah. Kemudian bayangkan ketika kita sujud, Allah sedang mengelus kepala kita, lalu Allah berbisik lembut kepada kita dan berkata, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Subhanallah. Kemudian bayangkan lagi ketika kita duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depan kita. Bayangkan jika Allah berdiri gagah di depan kita saat kita duduk di antara dua sujud, lalu mengatakan kepada kita, "Aku tak akan diam apabila ada orang mengusikmu." Bayangkanlah seperti itu. Maka dari itu, insya Allah kita akan menikmati hadirnya Allah saat kita mengerjakan sholat, dan kita tidak akan menganggap sholat itu hanya sebagai kewajiban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.